Selamat sore Bapak Ibu, di mana saja Bapak Ibu berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan Apple App Store. Baik, Bapak Ibu, seminar online sore hari ini menghadirkan Ibu Agus Lina Angkasa. Beliau adalah CEO AW Abacus Brain Gym yang sudah hadir di tengah kita. Selamat sore, Bu Lina. Selamat sore, Pak Dewa. Iya, bagaimana kabar Ibu sore hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya, semoga selalu sehat. Dan kita akan segera mulai acara kita seminar online sore hari ini. Kita mengambil tema ya Bu ya, berhitung cepat dengan metode gampang, asik, dan menyenangkan. Ya, Oke, nanti bagaimana kita akan mendengarkan penjelasan dari Bu Lina. Dan untuk Anda, Bapak Ibu yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis chat di room ini, dan nanti saat sesi tanya-jawab saya akan bacakan. Dan mungkin kalau ada pertanyaan yang bisa Anda sampaikan langsung, yang mungkin pengennya Anda langsung sampaikan ke Bu Lina, nanti bisa kita atur ya di sesi tanya-jawab. Ini di chat sudah ada banyak yang masuk ini, jadi ada dari Tangerang, ada dari Pekanbaru, luar biasa nih. Oke, selamat datang di acara kita seminar online, dan mungkin Bu Lina bisa langsung sampaikan apa yang mungkin berhitung cepat dengan metode gampang. Oke, untuk Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, mohon mic-nya di mute dulu ya, di nonaktifkan mic-nya. Jadi kita bisa fokus dengan penjelasan Bu Lina. Ya, baik, terima kasih. Bagi Bapak Ibu, sekali lagi, tolong mic-nya di mute ya. Oke, baik Bu Lina, bagaimana nih berhitung cepat dengan metode gampang, asik, dan menyenangkan? Oke, baik. Ya. Segera kita mulai ya Pak ya. Ya, silakan Bu Lina. Teman-teman, selamat sore semua. Ada tidak ya di sini yang tidak suka matematika? Boleh. Yang tidak suka matematika boleh tulis di chat-nya ya. Ini semua suka ini, Bu. Oh, suka ya? Nggak ada yang nulis. Oke. Kita mulai ya, karena ini waktunya sangat terbatas. Saya akan segera mulai sharing tentang berhitung cepat metode gasing. Ya, gampang, asik, dan menyenangkan. Jadi metode ini dikembangkan oleh Profesor Yohanes Surya. Kita mulai dari penjumlahan. Ya. Setiap materi itu ada titik kritisnya. Contohnya, titik kritis penjumlahan adalah penjumlahan yang hasilnya kurang dari 20. Apa artinya? Jadi kalau ditanya 2 tambah 7 harus bisa langsung jawab ya. Bentar ya. Kemudian kalau ditanya 8 tambah 8 harus bisa langsung jawab 16. 9 tambah 2, 11. 7 tambah 8, 15. Nah, ini adalah titik kritis untuk penjumlahan. Jadi, kalau sudah bisa penjumlahan di bawah 20, nanti untuk seterusnya mau mengerjakan soal penjumlahan sepanjang apapun sudah tidak ada masalah. Dan pasti bisa. Coba, di sini masih ada yang belum menghafal penjumlahan di bawah 20? Saya kira tidak ada ya, semua sudah pasti bisa. Oke, lanjut. Ini ada pasangan 10 ya. Pasangan 10 adalah penjumlahan yang nilainya 10. Jadi, contohnya misalnya 9 dan 1. 9 dan 1 itu jumlahnya 10. Kemudian, untuk 8 dan 2. 8 dan 2 juga jumlahnya 10. 7 dan 3 jumlahnya juga 10. Kemudian 6 dan 4 jumlahnya juga 10. 5 dan 5 juga jumlahnya 10. Nah, kita lihat 9 dan 1. Huruf depannya sama-sama S ya. 9 S, 1 juga S. Kemudian 8 dan 2. 8 huruf depannya D, 2 juga huruf depannya D. 7 dan 3 sama juga, huruf depannya sama-sama T. Kemudian 6 dan 4. Huruf
depannya sama-sama E. 5 dan 5 huruf depannya sama-sama L. Nah, kondisi seperti ini hanya ada di Indonesia. Ya, 1-9 sama-sama S. Kalau kita jadikan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan lain-lainnya, nggak mungkin ketemu seperti ini. Makanya orang Indonesia harus pintar matematika ya. Oke. Ini pasangan 10 ini nanti akan kita bawa sampai ke pengurangan. Jadi penting sekali supaya anak-anak hafal. Bagaimana cara menghafalnya ada seperti ini, S, S, D, D ya. Kemudian bisa juga kita jadikan lagu. Supaya lebih gampang, contohnya seperti ini. Iramanya bertamasya. Mungkin masih ingat lagu bertamasya? Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota ya. Iya, iya, ingat. Ya. Mungkin zaman-zaman generasi X masih ingat ya. Kalau milenial sekarang mungkin nggak tahu. Iya. Oke. Nah, ini contohnya cara kita menghafal SS19, DD28, TT3 dan 7, ET4 dan 6, LL5 dan 5, semua jumlah 10, SF, DD, TT, EE, LL. Nah, supaya harusnya saat kita menyanyi, tangan kita juga bergerak. Jadi saat sebut 1, tangan kita menunjukkan angka 1. Kemudian saat 9, tangan kita juga menunjukkan 9. Gitu ya. Coba kita lihat, kita nyanyikan bersama. Coba ya. SS19, DD28, TT3 dan 7, EE4 dan 6, LL5 dan 5, semua jumlah 10, SS, DD, TT, EE, LL. Oh. Iya. Semoga teman-teman yang di rumah bisa sambil coba juga ya. Jadi tangan kita harus sesuai dengan saat kita nyanyi. Supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi tangannya 1, sebutnya tidak 1. Oke, kita lanjut. Mana nggak ada suaranya? Kita zoom tuh. Oke, nah ini saya mau kenalin yang namanya satuan nih. Ini adalah biji-biji satuan yang merah-merah ya. Kemudian yang namanya puluhan, ini adalah 10 satuan ya. 10 satuan itu akan menjadi 1 batang puluhan. Kemudian kalau ada 10 batang puluhan, ini akan menjadi 1 lembar ratusan. Dan kalau sudah ada 10 lembar ratusan, ini akan menjadi 1 kotak ribuan. Bisa dipahami ya? Mungkin ada yang belum mute, boleh di-mute dulu. Ya, Bapak Ibu, untuk yang belum di-mute, silakan mute mic-nya. Biar suara fokus ke Bu Lina dulu ya. Mohon Bapak Ibu, mic-nya. Oke, kita Bu. lanjut. Ya, silakan Bu. Oke, kita lanjut ya. Jadi asumsi saya, semua peserta sudah melewati titik kritis. Artinya sudah bisa penjumlahan di bawah 20. Jadi sekarang kita langsung mengerjakan soal ya. Nah, di metode gasing ini penjumlahan itu selalu dari depan. Jadi kita mulai dari depan. Di sini kita lihat ada 12
ditambah 4. 12 ini ada puluhannya 1, satuannya 2. Kemudian mau ditambah 4. Nah, kita harus jumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Contohnya 1, ini ditambah di sini puluhannya ada? Tidak ada, berarti puluhan di sini 0 ya. Jadi 1 ditambah 0, hasilnya adalah 1. Kemudian satuannya ditambah dengan satuan. 2 ditambah 2, 2 ditambah 4, 6 ya. Kemudian soal yang ini, 41 ditambah 7. 4 ditambah 0, hasilnya 4. 1 ditambah 7, 8. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau 92 mau ditambah 3. 9 tambah 0 jadi 9. Kemudian 2 ditambah 3. 5 ya. Oke. 83 tambah 5. Kita jumlahkan sesuai nilai tempat. Jadi puluhannya 8. Kemudian satuannya 8. Kalau 12 mau ditambah 24. Kita jumlahkan juga sesuai dengan nilai tempat. Jadi 1 tambah 2, 3. Kemudian 2 tambah 4, 6. 41 tambah 37. 4 ditambah 3, 7. 1 tambah 7, 8. Oke. Yang ini, 1 tambah 8, 9. Kemudian 6 tambah 1, 7. 51 tambah 38. 5 tambah 3, 8. 1 tambah 8, 9. Oke, kalau kita bisa ketemu langsung lebih seru ya. Jadi saya bisa mendengar peserta menjawab ya. Oke, kalau yang ini 24 mau ditambah 9. Puluhannya ada berapa? Puluhannya 2. Kemudian satuannya 4 tambah 9. Tadi kita ingat ya, penjumlahan di bawah 20 sudah lancar, berarti 4 tambah 9 jawabannya 13. 13 itu kita tulisnya satunya kecil, 3-nya besar. Kenapa satunya kecil? Karena 1 ini sebenarnya adalah puluhan. Ya, 4 tambah 9, 13. 13, 1 ini adalah puluhan. Maka 1 ini kita akan gabungkan dengan puluhan yang 2 ini. Jadi 1 ditambah 2 ini akan menjadi 3. Oke, kalau yang ini puluhannya 7, kemudian satuannya 7 tambah 8. Hasilnya 15. Kita tulisnya 1 kecil, 5-nya besar. Nah, 1 yang ini kita akan gabungkan ke 7 karena sama-sama puluhan ya. Nah, ini yang lebih cepat lagi. Kita lirik kanan ya, 55 ditambah 6. Nah, 5 ditambah 0 ya, puluhan di sini 0. Kita mau tulis 5, tapi kita lirik kanan 5 tambah 6 itu 10 lebih. Kalau 10 lebih, kita harus tambahkan yang tadinya 5 menjadi 6. Ya, kita harus tambah 1. Jadi, ini menjadi 6. Kemudian yang ini, 5 tambah 6 kita hanya ingat satuannya, yaitu 1. Contoh lagi, 45 ditambah 7. Puluhannya 4. Kita mau tulis 4, tapi kita lirik kanan dulu. 5 tambah 7, 10 lebih ya. Kalau 10 lebih, berarti 4 ini menjadi 5. Oke. Nah, sekarang satuannya 5 tambah 7, kita hanya ingat satuannya saja. Satuannya yaitu 2. Bisa? Sekarang 29 ditambah 38. Kita tambahkan sesuai nilai tempat ya. 2 tambah 3. Hasilnya 5. Mau tulis 5, kita lirik kanan. 9 tambah 8, 10 lebih. Sudah 10 lebih ya. Kalau sudah 10 lebih, tadinya mau tulis 5, menjadi tulis 6. Nah, sekarang satuannya 9 tambah 8. 9 tambah 8, kita hanya ingat satuannya saja, yaitu 7. Gimana? Gampang? Oke, kita lanjut.
98 ditambah 47. Diterjemahkan sesuai nilai tempat, yaitu puluhan tambah puluhan, 9 ditambah 4. 9 tambah 4, hasilnya 13. Kita mau tulis 13, kita lirik kanan dulu. 8 tambah 7, sudah 10 lebih. Kalau sudah, tadi mau tulis 13, menjadi tulis 14 ya, jadi ditambah 1. Nah, sekarang satuannya 8 tambah 7. 8 tambah 7 hanya ingat satuannya saja, yaitu 5. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau 3 angka dengan 3 angka, sama juga. Jadi pertama kita kerjakan dari depan ya. Kenapa kita selalu menghitung dari depan? Kalau kita menghitung dari depan, itu bisa langsung mencongak. Ya. Sama. Nanti kalau belajar semua itu hitungannya juga dari depan. Oke. Sekarang ratusan tambah ratusan ya. 2 ditambah 1. Hasilnya 3. Mau tulis 3, kita lirik kanan. 8 tambah 7, 10 lebih. Kalau sudah 10 lebih, tadinya mau tulis 3, menjadi tulis 4. Kemudian 8 tambah 7. 8 tambah 7 itu 15 ya. Mau tulis 5, tapi kita lirik kanan lagi. 9 tambah 8, sudah 10 lebih. Kalau sudah 10 lebih, tadinya mau tulis 5, menjadi kita tulis 6. Nah, sekarang satuannya 9 tambah 8. 9 tambah 8, hanya ingat satuannya saja, yaitu 7. Oke, bisa? Bisa ya? Oke, sekarang kalau bilangannya lebih banyak lagi. Oke, 3 tambah 3. 6. Mau tulis 6, kita lirik kanan. Nah, 7 tambah 8 sudah 10 lebih. Kalau sudah, ini tadinya mau tulis 6, menjadi tulis 7. Sekarang 7 tambah 8. 7 tambah 8, 15. Mau tulis 5, kita lirik kanan lagi. 4 tambah 7 sudah 10 lebih. Jadi mau tulis 5 menjadi tulis 6. Kemudian 4 tambah 7. 4 tambah 7, 11 ya. Mau tulis 1 nih. Nah, sebelum tulis kita lirik kanan. 6 tambah 8, 10 lebih. Iya, kalau sudah 10 lebih kita tambahkan 1. Jadi tadinya mau tulis 1 menjadi tulis 2. Kemudian 6 tambah 8, kita hanya ingat satuannya saja, yaitu 4. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang ini, sama kita kerjakan dari depan ya. 3 ditambah 1, hasilnya 4. Mau tulis 4, kita lirik kanan. 8 tambah 5. 8 tambah 5 berarti sudah 10 lebih. Maka tadinya 4 menjadi 5. Kemudian 8 tambah 5. Kita mau tulis 3. Kita lirik kanan. 6 tambah 4. Sudah 10 ya. 10 berarti sudah ada puluhan. Kalau sudah ada puluhan, berarti kita harus tambah 1 di sini. Jadi ini tadinya 3 menjadi 4. Kemudian 6 ditambah 4. Hasilnya adalah 0. Pada saat mau tulis 0, kita lirik kanan lagi. 8 tambah 7. Sudah 10 lebih. Berarti mau tulis 0 menjadi tulis 1. Kemudian 8 tambah 7. Hasilnya 15 ya. Mau tulis 5, kita lirik kanan. 6 tambah 9. Sudah 10 lebih. Jadi 5-nya menjadi 6. Kemudian 6 tambah 9. Hanya ingat satuannya saja, yaitu 5. Oke, bisa? Bisa ya? Gampang ya? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Ini soal banyak ditemukan saat psikotes ya. Oke, nah kalau soalnya memanjang ke bawah sama saja. Pertama, 7 ditambah 8. 7 tambah 8 itu hasilnya adalah 15. 15 berarti sudah ada puluhan ya. Ada puluhan 1 dan satuannya 5. Kalau sudah ada puluhan, kita coret nih. Kita coret di 8-nya, kita tulis satuannya 5. Nah, sekarang 5 kita tambahkan dengan 6.
5 tambah 6 hasilnya adalah 11. 11 berarti sudah ada puluhan. Kalau sudah ada puluhan, kita coret. Kita tulis satuannya, yaitu 1. Sekarang 1 ditambah 3. 1 tambah 3 hasilnya 4. Kita coret? Tidak ya, karena tidak ada puluhannya. Jadi posisi di sini 4. Kemudian 4 ditambah 5. 4 tambah 5 hasilnya adalah 9. 9 kita coret? Tidak ya, karena belum ada puluhannya. Nah, posisi di sini 9. 9 ditambah 9. 9 tambah 9, 18. 18 berarti ada puluhannya. Kita coret ya. Kita coret, kita tulis satuannya 8. Nah, yang dicoret ini adalah puluhan ya tadi ya. Jadi puluhannya ada 3. Kemudian satuannya yang terakhir ini, yaitu 8. Oke. Bisa? Oke. Ya. Gimana Pak? Gampang nggak? Ya. Gampang ya? Gampang, Bu. Gampang ya? Bu. Bisa, Oke. Bu. Bisa. Oke. Nah, kalau Ada beberapa sudah, teman yang komen juga bisa, Bu. Ada yang bilang bisa. Ada komen di chat juga bisa. Bisa ya? Oke, Ya. gampang ya? Ya. Gampang. Oke, kalau sudah bisa. Ada yang komentar juga nih, Bu. Mulai kusut. Aduh, ini masih penjumlahan nih. Oke, Bu. Silakan, Bu. Jadi intinya itu tadi adalah sudah melewati titik kritis. Artinya sudah bisa penjumlahan di bawah 20. Kalau sudah bisa mau mengerjakan soal sepanjang apapun sudah tidak ada masalah. Jadi di sini saya tidak menjelaskan bagaimana melewati titik kritis itu dulu, karena kita keterbatasan waktu ya. Kalau biasa kita akan mulai dari konkret, kita akan pakai alat peraga. Jadi bagaimana anak-anak misalnya bisa hafal 9 tambah 2 itu 11, nah kita akan pakai konkret dulu. Tapi di sini saya asumsi semua peserta sudah melewati titik kritis ya, sehingga mengerjakan ini akan sangat gampang. Oke. Nah, kalau sudah bisa penjumlahan berarti semua peserta sudah menjadi master penjumlahan. Ya, sudah menjadi master penjumlahan. Oke. Yeah. Nah, kalau sudah bisa penjumlahan, kita akan lanjut ke perkalian. Gimana? Lanjut nggak? Gimana lanjut Bapak Ibu? Lanjut saya, harus lanjut. Meskipun agak mulai lemot nih katanya. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Pak Tony, Pak Ali, Syafaat bilang lanjut, Bu. Lanjut ya, oke. Nah, perkalian ya. Jadi hari ini kita akan sharing tentang matematika yang sangat dasar ya. Sangat dasar yaitu belajar tambah, kali, kurang, dan bagi. Oke. Ini perkalian. Oke. Sebelum lanjut ini saya ingin tahu ada nggak yang masih belum menghafal perkalian? 1 sampai 10. Mungkin bisa ditulis di chat aja ya. Iya. Hafal, Bu. Nanti hafal, saya bacakan. Ya? Hafal. Okay, ada yang bilang hafal. Ada Pak Andi bilang hafal. Oke, mantap. Jadi, kita akan lanjut. Titik kritis perkalian. Titik kritis perkalian adalah mengerti konsep perkalian, kemudian sudah menghafal perkalian. Menghafal perkalian 1, 10, 9, 2, 5, perkalian bilangan sama, perkalian 3, 4, perkalian 8, 7, dan 6. Ya. Jadi kita memang saat mengajari selalu mulainya dari perkalian 10, kemudian perkalian 1, kemudian perkalian 10. Jadi tidak seperti zaman dulu di sekolah urutannya 1, 2, 3, 4. Jadi tidak demikian. Ya, perkaliannya ini sudah hasil riset bahwa dengan urutan perkalian seperti ini, anak-anak jauh lebih cepat menghafalnya. Kita lanjut ya. Nah, sebelumnya saya ingin nanya nih, kalau saya bilang 1 kali 3 dengan 3 kali 1 itu sama tidak? Oke, boleh komen ya, sama atau tidak? 1 kali 3 dengan 3 kali 1. Sama. Pak Tony bilang sama. Ya. Oke. Sama. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat.
Nah, ini ada satu kotak berisi 5 nanas. Kemudian ini ada kotak kedua, sama, berisi 5 nanas. Kita lihat, berarti ini 2 kotak, masing-masing isinya 5 nanas. Kalau demikian, kita tulisnya 2 kali 5 atau 5 kali 2? Oke, ini adalah konsep perkalian. 2 kotak masing-masing berisi 5 nanas. Berarti kita akan tulisnya 2 kotak masing-masing isinya 5. Kita tulis menjadi 2 kali 5. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Oke, ini ada 3 kotak masing-masing berisi 4 rambutan. Jadi kita akan tulis menjadi 3 kali 4 atau 4 kali 3? Oke, kita akan tulis menjadi... Di chat ada yang 3 kali 4, Bu. Oke, 3 kali 4 ya. Jadi 3 kotak, masing-masing berisi 4 rambutan, ditulisnya 3 kali 4. Nah, kita lihat 6 kali 3 itu artinya 6 kotak, masing-masing isinya 3. Bentuk penjumlahannya adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Karena yang dijumlah adalah isinya ya. Kotaknya ada 6, isinya masing-masing 3. Jadi hasilnya 18. Bagaimana kalau 3 kali 6? 3 kali 6 itu berarti 3 kotak, masing-masing isinya 6. Berarti 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Ternyata 6 kali 3 sama dengan 3 kali 6. Ingat, yang sama adalah hasilnya. Tapi konsepnya berbeda. Ya. Kalau konsepnya berbeda ya, Ibu Bapak bisa lihat di sini. Tapi hasilnya sama. Nah, kenapa konsepnya itu berbeda? Contohnya seperti ini. Kalau misalkan dokter kasih kita resep, diminum 3 kali 1. Artinya, kita harus minum sebanyak 3 kali masing-masing 1 tablet. Kita nggak boleh samain jadi 1 kali 3 ya. Kalau 1 kali 3 berarti sekali minum 3 tablet. Bisa langsung goodbye. Ya. Nah, itu bedanya ya. Kita lanjut. Yuk. Sekarang kita mau kalikan 4 dikali 12. Nah, sama kita selalu mulai dari depan ya. Kita ingat ini adalah satuan, kemudian 12 adalah puluhan. Satuan mau dikali dengan puluhan, itu hasilnya sekurang-kurangnya ada puluhan. Cara ingatnya bagaimana? Cara ingatnya adalah kita anggap satuan paling kecil itu 1. Kemudian puluhan maksudnya itu... jadinya ngitungnya bisa cepat. Nah, kemudian puluhannya itu kita anggap yang paling kecil yaitu 10. Jadi kalau 1 dikali 10 hasilnya adalah 10. Maka ini hasilnya adalah sekurang-kurangnya puluhan. Jadi kita kasih nilai tempatnya 2. Ya, ada 2 nilai tempat. Nah, untuk mendapatkan puluhan ini, kita akan kalikan 4 dikali 1. Yaitu satuan kali puluhan. Hasilnya 4. Ya. Kemudian untuk mendapatkan satuan, kita akan kalikan satuan dengan satuan, yaitu 4 kali 2, 8. Oke. Nah, kalau 12 dikali 4, sama, ini kan puluhan dikali satuan. Puluhan dikali satuan, hasilnya itu sekurang-kurangnya adalah puluhan. Jadi ada 2 nilai tempatnya. Untuk mendapatkan puluhan ini, kita akan kalikan puluhan dengan satuan ya. 1 dikali 4 yaitu 4. Kemudian satuannya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke. Ternyata 12 kali 4 itu hasilnya sama dengan 4 kali 12. Sekali lagi ingat bahwa hasilnya yang sama ya. Konsepnya berbeda. Nah, bagaimana kalau 13 dikali 2? Yuk, yang cepat. Berarti 1 kali 2 hasilnya 2. Kemudian 3 kali 2, 6. Oke, yang ini. 66. Kalau yang ini, 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3.
Oke, yang ini. Waduh, ini kalau ada peserta yang bisa langsung jawab kan enak ya. Iya. Kalau online kayak gini, saya jawab sendiri nih. 3 kali 3, 9. Ada yang jawab 96 nih. Nah, Ada oke. juga. 96 ya. Yang cepat Ya. yuk. Yuk, yang ini. 80. 86. Oke. Yang ini. 8 kali 3. 24. 24. Kemudian 3 kali 3. 9 ya. Yuk, yang ini. 9 kali 4. 36. 36. 2 kali 4, 8 ya. 8. Oke. Yang ini. 2 kali 3. Jadi puluhan kali satuan dulu ya. Hasilnya 6. 6. Kemudian satuan kali satuan. 4 kali 3. 4 kali 3, 12. Nah, cara nulisnya gimana? Cara nulisnya seperti tadi, satunya kecil, duanya besar. Ya, 12 ini satunya kecil, duanya besar. Nah, satu di sini itu adalah puluhan. Karena ini puluhan, kita gabungkan dengan puluhannya. Yaitu menjadi 1 tambah 6 menjadi 7. 7. Oke. Oke, bisa dipahami ini? Jadi kalau satuannya melebihi 10, ya puluhannya kita tulis kecil di sini dulu, supaya nanti kita gabungkan dengan puluhannya. Nah, kalau yang ini, ya puluhan dikali satuan dulu. 9 kali 5 hasilnya 45. Oke. Kemudian 7 kali 5. 7 kali 5, 35. 35 kita harus tulisnya 3-nya kecil, 5-nya besar. Ya, karena ini ada puluhan. Nah, puluhan yang di 3 ini kita gabungkan dengan puluhan yang di 5. Oke, jadi 3 ditambah 5 menjadi 8. Oke, maka 97 dikali 5 hasilnya 485. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau puluhan kali puluhan. Puluhan kali puluhan, kita anggap puluhan terkecil yaitu 10. 10 dikali 10 hasilnya 100. 100 berarti nilai tempatnya ada 3 ya. Ada ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk mendapatkan ratusan ini, kita akan kalikan puluhan dengan puluhan. Yaitu 1 dikali 2. Hasilnya 2. Untuk mendapatkan puluhan. Puluhan itu tadi kita sudah banyak latihannya ya. Yaitu puluhan dikali satuan, kemudian ditambah satuan kali puluhan. Ada 2 ya. Ada puluhan kali satuan, dan ada satuan dikali puluhan. Berarti puluhannya 3 ya, ditambah 4. Oke, bisa dipahami? Hasilnya adalah 7. Kemudian satuannya. Satuannya adalah satuan dikali satuan, yaitu 2 dikali 3. Hasilnya 6. Maka 12 dikali 23 hasilnya 276. Bisa? Bisa ya? Kita lanjut. Ya, jadi ini puluhan. Tadi ini ya, puluhan satuan, puluhan satuan. Nah, hasilnya adalah ratusan. Kalau puluhan dikali puluhan. Kemudian untuk puluhannya sendiri, ini ada puluhan kali satuan ditambah satuan kali puluhan. Dan untuk mendapatkan satuan, itu adalah satuan dikali satuan. Oke. Nah, kita latihan. Yuk. 1, ini kan puluhan dikali puluhan ya. Hasilnya pasti sekurang-kurangnya ratusan. Maka kita kasih nilai tempatnya ada ratusan, puluhan, dan satuan. Yuk. Untuk dapat ratusan ini, apa dikali apa? Yaitu puluhan kali puluhan. 1 dikali 3. Hasilnya 3. Untuk mendapatkan puluhan, yaitu puluhan kali satuan ditambah satuan kali puluhan.
Jadi 1 kali 4 ditambah 1 kali 3, hasilnya adalah 7. Kemudian untuk mendapatkan satuan, yaitu satuan kali satuan, hasilnya 4. Oke, bisa? Kalau dulu kita harus susun ke bawah ya, panjang. Kalau ini satu baris selesai. Yuk, kita lanjut lagi. 23 kali 12. Ingat ini puluhan kali puluhan. Hasilnya sekurang-kurangnya adalah ratusan. Ya. Jadi ada 3 nilai tempatnya. Ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk mendapatkan ratusan itu adalah puluhan dikali puluhan, yaitu 2 dikali 1. Hasilnya 2. Untuk mendapatkan puluhan, ingat tadi, untuk mendapatkan puluhan yaitu puluhan kali satuan ditambah satuan kali puluhan. Jadi 2 kali 2, 4, ditambah 3 kali 1, 3. 4 tambah 3 yaitu 7. Ya. Kemudian untuk mendapatkan satuan, yaitu satuan dikali satuan. Hasilnya bisa? Bisa? Lanjut ya. Ke perkalian 3 angka dengan 3 angka. Nah, kalau 3 angka ini berarti ratusan ya. Ratusan dikali ratusan. Anggaplah yang paling kecil yaitu 100. 100 dikali 100 hasilnya 10.000. 10.000 berarti nilai tempatnya ada 5 ya, ada 5. Ada puluh ribuan, ada ribuan, ada ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk mendapatkan 10 ribuan, itu berarti ratusan dikali ratusan, yaitu 3. Oke. Untuk mendapatkan ribuan itu kita bisa dapat dari mana? Dari 100 dikali 10, betul? Jadi ratusan dikali puluhan. Kemudian ada lagi puluhan dikali ratusan. Hasilnya juga ribuan ya. Jadi 1 kali 2 ditambah 2 kali 3. Hasilnya 8 ya. Oke. Untuk mendapatkan ratusan. Ratusan itu bisa berapa aja? Ratusan itu bisa dari ratusan dikali satuan ya. Kemudian bisa juga ratusan itu dari satuan dikali ratusan. Oke. Ada lagi? Ada ya. Puluhan kali puluhan. 10 kali 10 juga 100. Jadi puluhan kali puluhan juga hasilnya ratusan. Nah, ada 3 ya. Jadi 1 kali 1 ditambah 1 kali 3 ditambah lagi 2 kali 2. Jadi hasilnya 8. Sekarang puluhannya. Puluhan itu kita dapat dari puluhan dikali satuan. Ditambah juga satuan kali puluhan. Hasilnya adalah 4. Kemudian satuannya. Satuan itu adalah satuan kali satuan. 1 kali 1, 4. Oke. Nah, ini perkalian ini juga cuma 1 baris ya. Kalau biasa perkalian 3 digit kali 3 digit, kita akan susun ke bawah 3 baris, kemudian kita jumlahkan. Jadi panjang dan lama. Ya. Nah, dengan metode ini kita cukup 1 baris selesai. Oke. Bisa dimengerti? Bisa paham? Ya, Bapak Ibu bisa paham? Bisa chat? Bisa? Bisa ya. Belum ada komentar, Bu. Oke. Semoga Ya. semuanya bisa. Bisa ada ya. Ada Pak Saiful, lumayan bisa paham. Ada Bu Natalia. Oke. Ya. Oke. Jadi tadi intinya di perkalian itu kita pertama harus melatih titik kritis dulu ya. Sudah menghafal perkalian. Nah, jadi hari ini saya tidak sempat mengajari cara menghafal perkalian ya, karena keterbatasan waktu dan ruang. Kita anggap semua peserta sudah menghafal perkalian, makanya kita bisa lanjut soal dengan cara cepat ya.
Oke. Ya. Nah, kalau sudah bisa perkalian ini, nah berarti Ibu Bapak sudah menjadi master perkalian. Siap. Udah lulus ya jadi Oke. master ya, Bu ya. Ya, sudah jadi Ya. master ya. Jadi sangat gampang. Oke. Kalau sudah perkalian sudah lancar, kita akan lanjut ke pengurangan. Gimana? Lanjut? Lanjut kayaknya, Bu. Lanjut apa Ya. tambah pusing ini? pantang mundur ini, harus lanjut. Oh, lanjut ya. Lanjut semua, Bu. Lanjut semua nih. Oke. Tambah Sekarang dahsyat. kita lanjut ke pengurangan ya. Nih, pengurangan juga ada titik kritisnya. Titik kritisnya adalah pengurangan 10 ke bawah. Jadi gampang sekali titik kritisnya ya. Hanya 10 ke bawah. Yaitu contohnya kalau ditanya 5 kurang 2, bisa langsung jawab 3. 7 kurang 1, 6. 9 kurang 4, 5. 10 kurang 6, 4 ya. Jadi titik kritisnya cuma ini. Kalau sudah hafal ini, berarti kita akan mengerjakan soal dengan sangat gampang. Sama satu lagi, hafal yang tadi, yang pasangan 10. Masih ingat pasangan 10? SS19 ya. Jadi pasangan 10, ingat dihafal sama ini. Nah, kalau sudah, nanti mengerjakan soal pengurangan sepanjang apapun tidak akan ada masalah. Oke, kita coba ya. Sebelumnya sih, saya ingatkan kembali, ini adalah satuan, ya, satu kotak, satu. Nah, kalau satuannya ada 10, ini akan menjadi puluhan, ya. Jadi ada 10 kotak putih, boleh juga kita tukarkan menjadi satu kotak hitam, ya. Nah, ini berarti 1 puluhan. Ini juga 1 puluhan, ya. 1 puluhan ini terdiri dari 10 satuan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, 14 mau dikurang 3. Sama ya, kita tetap kurangkan sesuai nilai tempat. Berarti di sini puluhan harus dikurangkan dengan puluhan. 1 dikurang dengan, di sini puluhannya nggak ada, berarti 0 ya. 1 kurang 0. Kita lihat satuannya, 4 dikurang 3. 4 kurang 3 bisa? Bisa ya. Ya, punya 4 satuan mau diambil 3, bisa ya. Berarti ini hasilnya adalah puluhannya 1 kurang 0 menjadi 1. Oke, 4 kurang 3 menjadi 1. Satuannya ya. Nah, kalau yang ini 14 kurang 8. Kita kurangkan sesuai nilai tempatnya. 1 kita kurangkan dengan 0 ya. Nah, tapi kita lihat di lirik kanannya. 4 mau diambil 8. Nggak cukup ya. Kita punya 4 satuan, mau diambil 8, tidak cukup. Nah, kalau tidak cukup, apa yang kita lakukan? Yaitu 1 puluhan ini kita tukar menjadi 10 satuan. Oke. Nah, puluhannya ini menjadi 0, kita tukarkan dengan 10 satuan. Ingat yang tadi, yang satu lembar kartu hitam ini 1 puluhan, kita tukar menjadi 10 satuan, 10 kotak yang putih-putih. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita mau ambil 8-nya bisa ya. Nah, sekarang kita sudah punya 10 satuan dan 4 satuan. Kita mau ambil 8 bisa. Bisa ya, kita ambil dari yang 10 ini yang sudah kita tukarkan. Kita ambil 8, tinggal berapa? 10 satuan diambil 8, tinggal 2 ya, tinggal 2. Tapi kita masih punya 4 satuan ini. Jadi 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 6. Oke. Yuk, cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya 1 kita kurangkan sesuai nilai tempat ya. 1 dikurang 0 di sini ya, nggak ada puluhannya. Nah, saat kita mau tulis sama dengan 1, kita lirik kanan. Ya, kita lirik kanan, kalau 4 mau diambil 8, tidak cukup. Kalau tidak cukup, puluhannya harus kita kurangkan 1. Jadi, 1 kita kurangkan 1 menjadi 0. Ya, jadi puluhannya sudah tidak ada. Nah, sekarang kita harus ingat, 8 ini tadi pasangannya berapa? Pasangan 10 ingat. Dede ya. 8
pasangannya 2. Kita ingat 2 ya. Berarti di sini 2 kita tambahkan dengan 4. Maka hasilnya 6. Oke, kita lanjut. 34 dikurang 8. Yuk, puluhannya 3 dikurang 0. Kita mau tulis 3 puluhannya, tapi sebelum tulis kita lirik kanan. 4 mau diambil 8. Cukup tidak? Tidak. Kalau tidak cukup, berarti puluhannya kita kurangkan 1. Ya. Kalau di pengurangan tidak cukup, kita kurangkan 1. Kalau tadi di penjumlahan, ingat tadi di penjumlahan, saat kita lirik kanan, kalau lebih dari 10 kita tambah 1. Kalau di pengurangan, kita lirik kanan tidak cukup, kita kurangkan 1. Jadi 3 kita kurangkan 1 menjadi 2. Ya. Kemudian 8 ini kita hanya ingat pasangannya saja. Pasangan 8, DD. Pasangan 8 adalah 2. Nah, 2 ini kita tambahkan dengan 4. 2 tambah 4 hasilnya 6. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut ya. Nih, 34 dikurang 13. Oke, kita kurangkan sesuai dengan nilai tempatnya. 3 kita kurangkan 1. Tapi kita lirik kanan, 4 kurang 3 bisa? Bisa ya, kalau bisa berarti 3 kurang 1, kita langsung tulis 2. Kemudian 4 kurang 3, kita tulis 1. Ini cara cepatnya tadi ya. 3 dikurang 1, kita mau tulis 2. Tapi sebelum tulis 2, kita lirik kanan dulu. 4 mau diambil 9. Tidak cukup ya. Kalau tidak cukup, tadi kita mau tulis 2 menjadi tulisnya 1. Karena kita harus kurangkan 1 ya. Jadi kita tulis 1. Kemudian 9 ini, kita ingat pasangan 9. Ya, SS. 9 pasangannya 1. Berarti di sini ada 1, kita tambahkan dengan 4. Maka menjadi 5. Bisa? Kita lanjut. Nah, kalau ratusan dikurang ratusan, sama kita kurangkan dengan sesuai dengan nilai tempatnya. 5 dikurang 1. 5 kurang 1 hasilnya 4. Kita lirik kanan. 3 kurang 2 cukup? Cukup ya. Kalau cukup, berarti ini kita langsung tulis 4. Oke. Nah, sekarang 3 dikurang 2. Hasilnya 1. Kita mau tulis 1. Kita lirik kanan lagi. 4 kurang 1 cukup? Cukup ya. Cukup berarti kita langsung tulis 1. Oke, sekarang tinggal 4 dikurang 1. Hasilnya 3. Kita lanjut, bisa ya? Yang ini. 534 dikurang 126. Yuk, kita kurangkan 5 dengan 1. 5 dikurang 1, hasilnya 4. Kita mau tulis 4. Kita lirik kanan, 3 kurang 2 cukup? Cukup ya. Kalau cukup, kita tulis 4. Oke. Sekarang 3 kurang 2. 3 kurang 2 hasilnya adalah 1. Kita mau tulis 1. Kita lirik kanan. 4 dikurang 6. Tidak cukup ya. 4 mau diambil 6. Kalau tidak cukup, berarti kita harus kurangkan 1 ini. Tadi 3 kurang 2 hasilnya 1. Berarti kita kurangkan 1 lagi menjadi 0. Oke. Sekarang 6. Kita ingat nih pasangan 6. Ya. 6. 6 pasangannya 4. Di sini masih ada 4. Berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke. Nah, kalau yang ini. Yuk, 5 dikurang 2. Hasilnya 3. Mau tulis 3, tapi kita lihat dulu. 3 mau diambil 6 yang di puluhannya. Cukup tidak? Tidak cukup ya.
3 mau diambil 6 tidak cukup. Sehingga tadi ini 5 kurang 2, 3. Kita harus kurangkan 1 menjadi 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. 6, ingat 6 pasangannya 4. Ya, ini 4. Kemudian di sini masih ada 3. Jadi 7 ya. Kita mau tulis 7. Kita lirik kanan lagi, mau tulis 7, kita lirik kanan 4, mau diambil 6. Cukup? Tidak ya. Kalau tidak cukup, berarti 7 ini kita kurangkan 1 menjadi 6. Oke. Sekarang 6, ingat 6 pasangannya 4. Masih ada 4. Jadi 4 tambah 4 sama dengan 8. Oke? Bisa? Bisa Bapak Ibu? Pengurangan? Bisa ya? Ya, ada Jadi, yang sudah tulis di chat. Bisa. Oke. Jadi intinya ingat pasangan 10 ya. Kemudian kita selalu lirik kanan. Kalau lirik kanan kurang, tidak cukup, kita kurangkan 1. Oke. Kalau sudah bisa pengurangan, kita lanjut ke pembagian. Nah, pertama ada titik kritisnya pembagian ya, yaitu pembagian bersisa. Apa artinya pembagian bersisa? Kalau saya tanya 6 bagi 2, hasilnya 3 ya, bulat ya, nggak ada sisa. Tapi kalau saya tanya 7 bagi 2, 7 bagi 2, 3, tapi ada sisa, sisanya 1. Oke. Kalau 9 bagi 3, hasilnya 3. Tapi kalau 10 bagi 3, hasilnya 3, sisa 1. Kemudian kalau 13 dibagi 3, 13 bagi 3, berarti 4 sisa 1 ya. Tapi kalau 13 bagi 5, 2 sisa 3. Nah, kalau 7 bagi 8, 7 bagi 8 hasilnya kenapa 0 ya? Oke, contohnya kalau kita punya 7 kue mau bagi ke 8 anak, pembagian itu harus adil ya. Jadi kalau 7 kue mau bagi ke 8 anak, nggak bisa ya. Nggak bisa, maka hasilnya adalah 0. Karena pembagiannya harus adil. Jadi hasilnya 0, tapi kita nggak jadi bagi, berarti sisanya masih 7. Oke. Nah kalau misalkan 3 bagi 4, 3 bagi 4 berarti hasilnya 0, sisa 3 ya. Jadi 3-nya masih utuh. Masih tetap sisa. Oke. Nah, titik kritis pembagian adalah pembagian bersisa. Kalau sudah bisa pembagian bersisa, maka untuk pembagian mau sepanjang apapun akan bisa. Wah, siapa nih coret-coret? Oke, kita lanjut ya. Pertama kita harus mengerti konsep pembagian. Ini ada 6 bola mau dimasukin ke 2 kotak ya, mau dibagi ke 2 kotak. Nah, cara baginya bagaimana? Cara baginya karena ini ada 2 kotak, maka kita sekali ambil 2 ya. Sekali ambil bolanya 2. Oke. Oke. Nah, ternyata 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Satu kotak mendapat 3 bola. Ini adalah konsep pembagian. Kalau 9 dibagi 2. Oke, ada 9 bola mau dimasukin ke 2 kotak. Kita lihat. Oh, ternyata hasilnya adalah 4, tapi masih sisa 1 ya. Jadi 9 bagi 2 hasilnya adalah 4 sisa 1. Bisa dipahami ya? Nah, soalnya seperti ini. 78 dibagi 2. Kita bagi 7 bagi 2 dulu. 7 bagi 2 hasilnya adalah 3. Betul? Nah, ada sisa. Ada. Sisanya 1 ya. Berarti sisa 1. Nah, 1 ini kita gabungkan ke 8. Berarti menjadi 18. 18 bagi 2. Hasilnya 9.
Jadi 78 bagi 2 sama dengan 39. Oke, contoh lagi. 576 dibagi 3. Oke, kita bagi 5 bagi 3. Hasilnya 1, sisa 2. Oke. Nah, 2 ini kita gabungkan dengan 7. Jadi 27. 27 bagi 3. Hasilnya 9. Ada sisa. Sisanya 0 ya. 0-nya kita tulis, sisanya 0. Nah, sekarang ini 6 dibagi 3. 6 bagi 3 hasilnya 2. Oke. Ya. Nah, untuk pembagian kita selesaikan dalam satu baris. Kita tidak perlu bikin rumah ya. Rumah yang susun ke bawah itu tidak perlu. Oke, kita lanjut. 324 bagi 3. Oke, kita baginya bertahap juga. 3 bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Sisanya berapa? Sisanya 0. Ya. Sekarang 0 dan 2. 2 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, boleh nggak kita ambil 24? Nggak boleh ya. Ingat, pembagian itu harus setahap demi setahap. Ya. Jadi kalau nggak bisa, kita nggak boleh langsung ambil 24. Kalau nggak bisa bagaimana? 2 dibagi 3, berarti tidak bisa, hasilnya berarti 0. Ya. Kalau tidak bisa, hasilnya 0. Sisanya berapa? Nah, ingat tadi. Kalau nggak bisa, sisanya masih seperti awalnya. Berarti sisanya 2. Oke. Nah, sekarang 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Bisa? Bisa ya. Jadi ingat di pembagian itu harus kerjanya selangkah demi selangkah ya. Nggak boleh langsung ambil 2 angka. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? 5.764 bagi 11. Pembagiannya 2 digit. Oke, nah langkah awalnya adalah kita bikin tabel. Ya, kita minta anak-anak bikin tabel dulu. Tabel perkalian 11. Oke. Ya, untuk memudahkan ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Nah, kalau pembagiannya 2 digit, untuk pertama kali boleh ambil 2 angka. Untuk pertama kali ya. Tapi nanti selanjutnya hanya boleh 1 angka, 1 angka. Oke, nah kita boleh ambil nih 57. 57 kita bagi 11. Kita lihat di tabelnya ini. Mana yang dekat dengan 57? Berarti di 5 ya, 55. Nah, hasilnya berarti 5. Kemudian sisanya berapa? Sisanya 2. Karena 5 kali 11 itu 55 ya, sisa 2. Sekarang 26. 26 dibagi 11. 26 bagi 11. Kita lihat lagi di sini. Nah, dekat mana nih? Berarti di 2 ya. Oke, kita tulis hasilnya 2. Sisanya berapa? Kan 2 kali 11 itu 22. Sedangkan di sini 26. Berarti masih ada sisa 4. Kemudian 44 dibagi 11. 44 dibagi 11 berapa? Kita lihat lagi di tabel, yaitu 4. Oke. Bisa pembagian? Gampang ya? Gampang. Berarti sudah menjadi master pembagian. Master pembagian. Oke. Materinya sudah selesai. Gimana? Baik. Ada komentar Bapak Ibu atau semakin mumet, pusing? Oke, sudah ada 4 master ya sore hari ini Bu ya. Master Iya, betul. pengurangan, perkalian, pengurangan dan pembagian yang terakhir ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan Anda bisa chat langsung di grup chat ya. Anda bisa tuliskan di sana kalau ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan sih Bu, apakah materinya bisa di-share gitu? Materi yang Ibu Kebetulan ini banyak sekali animasi. Jadi kalau kita PDF-kan dia akan numpuk-numpuk. Nah, saran saya yang ingin mendapat materi lengkap bisa search di Gasing Books
Nah, di situ ada modulnya. Modulnya lengkap. Jadi dari tahapan awal yang konkret tadi, itu semua nanti ada di situ. Apa Di Bu? Gasing Books. Gasing Books. Ya, Gasing Books. Nah, nanti ada modul-modulnya ini semua. Dan tahapannya sangat lengkap. Ya. Oke. Kalau ditulis gimana, Bu? Spellnya, Bu? G-A-S-I-N-G. Gasing. Gasing biasa ya? Ya, gasing. Gasing Books buku ya? Itu buku, ya. Books-nya pakai S ya, Bu ya? Iya, pakai S. Iya. Gasing Books. Ya. Itu udah ada yang nulis. Oke. Ya. Gasingbooks.com. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan ini tadi diarahkan Bu Lina untuk akses di Gasing Books ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bertanya pada Bu Lina ini. Boleh Pak. Bu Lina tadi adalah CEO dari AW Abacus Brain Gym. Mungkin Ibu bisa ceritakan ya, AW Abacus Brain Gym ini apa itu? Oke, saya pakai screen juga ya. Oke, silakan Bu. Ya, Bu. Ini sambil menanti buka puasa untuk waktu Indonesia Barat ya. Tadi ada teman-teman yang waktu Indonesia Tengah sudah mohon izin untuk buka puasa. Ya. Sudah jam 5 ya? Ya, ada yang tadi dari wilayah bagian tengah. Oke, silakan Bu Lina. Oke, baik. Saya jelaskan sedikit tentang AW Abacus Brain Gym. Ini adalah partner-partner ya, ada Pak Andri Wongso dan Pak Jinswe dalam Abacus Brain Gym ini. Oke. Nah, Abacus Brain Gym ini adalah pelatihan semua tercanggih dan terkini. Ya, kenapa dikatakan tercanggih? Karena tercanggih ini karena kita sudah pakai software dari Amerika. Kemudian terkininya ini sudah dilengkapi dengan brain gym dan karakter building. Ya, jadi ini pertama dan satu-satunya yang di Indonesia. Kemudian tujuan kami adalah mendidik anak menjadi cerdas, baik, dan berkarakter. Apa sih keunggulan dari Abacus Brain Gym ini? Yang pertama adalah ada high speed listening dari Jepang. Kemudian ada kurikulum kita dari Grandmaster Taiwan, software-nya dari Amerika, kemudian jaringannya sudah internasional. Jadi setiap kelulusan itu sertifikatnya internasional. Suatu hari kalau ada pindah ke luar negeri, di mana ada Abacus Brain Gym, standarnya sama. Oke. Kemudian kita bisa berlomba setiap hari. Ya, nanti kita bisa lihat ada di Hall of Fame ini. Jadi anak-anak seluruh dunia setiap hari bisa berlomba. Kemudian ada karakter building, ada AW karakter building melalui storytelling. Dan terakhir ini adalah ada brain gym, yaitu olahraga yang mengaktifkan keseluruhan otak, ya, terutama otak kiri dan otak kanan. Nah, apa sih high speed listening itu dan buat apa? High speed listening ini sangat bagus karena dia akan mengaktifkan 19 fungsi otak kita dan dapat meningkatkan kecerdasan 5-25%. Jadi high speed listening ini yang ada dalam Abacus Explorer ini sangat bagus buat anak-anak. Nah, di dalam software kita, Abacus Explorer ini, kita bagi dua. Ada soal yang namanya reading, ada soal listening. Soal reading ini kita bagi dua lagi, ada paper mode dan flash mode. Nah, seperti apa? Paper mode itu seperti contoh tadi, yang 8 tambah 7 kurang 5 tambah 6 tambah 8, itu yang sudah tertera. Kemudian kalau flash mode ini nanti angkanya muncul satu-satu, 8, 7, 5. Nah, ini jauh lebih meningkatkan konsentrasi anak-anak. Jadi dia nggak bisa meleng ke kiri ke kanan karena nanti ada angka yang hilang. Kemudian ada listening yang tadi. Nah, listening ini dalam bahasa Inggris karena software kita dari Amerika. Jadi anak-anak sekaligus belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di tempat kami. Nah, ini tadi Hall of Fame nih. Ini yang anak-anak bisa bertanding setiap hari. Namanya akan muncul. Ya, ada di daily, ada weekly, monthly, sama annual. Nah, setiap tahun 3 anak yang terbaik itu akan mendapat reward dari Amerika, ya, dapat $200. Lumayan sih buat anak-anak ya, karena dari hasil jeripayanya sendiri.
Nah, ini nama-nama anak yang muncul dari negara-negara mana ya. Kemudian seperti apa sih? Seperti apa sih Abacus Brain Gym itu? Ini saya kasih lihat softwarenya sebentar ya. Nah, ini yang dinamakan soal flash mode. Munculnya satu-satu. Nah, setiap file itu ada 10 soal. Jadi, begitu selesai, dia bisa langsung cek nilainya berapa. Ini sudah soal ke-8. Setiap file soalnya 10, begitu selesai anaknya bisa langsung lihat. Dia dapat nilai berapa, salahnya di mana, dan dapat skor berapa dengan kecepatan berapa. Kita lihat. Ini question ke-10. Nah, ini dia akan lihat dapat nilai berapa. Wah, ternyata 100 ya. Nah, setelah dikerjakan, dia bisa langsung submit nih. Submit PR-PR-nya, nanti akan muncul di Hall of Fame tadi. Nah, dia kumpulkan PR-nya, kemudian cek di Hall of Fame. Nah, ternyata namanya muncul ya. Oke. Nah, seperti apa sih pembelajaran di tempat kami? Ini ya. Ini kita awali dengan brain gym dulu. Kemudian belajar semua. Diakhiri dengan storytelling. Ini untuk PR di rumahnya. Oke. Nah, manfaat apa sih yang didapat dari belajar di AW Abacus Brain Gym? Pertama, ini untuk keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Jadi kita belajar semua itu tujuannya bukan untuk berhitung cepat, tapi lebih utamakan adalah untuk mengoptimalkan otak kanan. Kebiasaan manusia di dunia ini adalah menggunakan otak kiri. Jadi contohnya kita kan menulis pakai tangan kanan ya. Lebih banyak yang menulis pakai tangan kanan. Berarti otak kirinya yang lebih optimal. Nah, bagaimana cara kita mengoptimalkan otak kanan? Salah satunya adalah dengan belajar semua. Tujuan belajar semua ini untuk mengoptimalkan otak kanan, karena otak kanan kita bekerjanya 20.000 kali lebih cepat dari otak kiri. Dengan otak kanan yang optimal, itu membuat kondisi otak dalam keadaan rileks. Jadi malah bukan stres ya. Belajar apapun nanti jauh lebih cepat. Kondisi rileks ini, nanti anak-anak belajar hafalan lebih cepat ya. Nah, ini pertama untuk keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Kemudian menyerap pelajaran menjadi lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi. Ya, kalau mengerjakan soal semua, sudah otomatis anak-anak akan lebih konsentrasi karena dia harus fokus benar-benar. Kemudian koordinasi antara otak dengan tangan. Kemudian ini daya imajinasi yang tinggi. Ya. Nah, otak kanan ini adalah yang membuat anak-anak daya imajinasi sama lebih kreatif jadinya. Kemudian mempermudah dalam pembelajaran matematika. Biasanya anak-anak yang belajar semua, nilai matematikanya pasti meningkat. Kemudian anak-anak jadi lebih percaya diri. Ya. Juga daya ingatnya meningkat, dan kemudian mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, inilah sekilas tentang AW Abacus Brain Gym. Nah, AW Abacus Brain Gym sendiri, ini sudah ada di kami pusatnya ada di Gading Serpong, kemudian ada juga di Jakarta, di daerah Muara Karang, kemudian ada di Aceh, ada di Samarinda,
dan ada di Makassar. Kalau kemarin nggak ada COVID, kita sudah nambah satu lagi di Palembang harusnya. Oke. Nah, kami juga membuka kesempatan bagi ibu bapak yang berada di daerah manapun yang ingin membuka learning center AW Abacus Brainjim ini dipersilakan. Oke, Pak Dewa, ini sekilas tentang AW Abacus Brainjim. Ya, oke, baik. Bu Lina, olahraganya ya. Brainjimnya ya, brainjimnya. Oke, brainjimnya itu adalah tujuannya mengoptimalkan otak kiri otak kanan. Jadi contohnya misalkan gerakan tangan kiri dengan tangan kanan itu berbeda. Ya. Kalau misalnya mau lihat videonya, ini saya bisa kasih contoh ya, saya kasih lihat ya. Ya, Bapak Ibu, kita sedang menunggu Bu Lina untuk menjawab pertanyaannya Pak Tony Ongki Pratama ya. Olahraganya seperti apa? Tadi Bu Lina sudah sampaikan bahwa ini adalah brain gym. Jadi gerakan-gerakan tangan gitu ya Bu Lina ya? Tangan dan kaki. Tangan dan kaki. Iya, koordinasi tangan dan kaki. Kemudian saya akan putarkan Udah ketemu Bu Lina? Kayaknya ada. Sebentar, saya mau ambilnya. Trouble, ya? Saya ambilnya gimana ya? Kelihatan nggak, Pak? Ya, kelihatan, Bu. Oke. Ya. Kelihatan ya? Nah, ini kelihatan. Contoh nih. Tangan. Jadi olahraganya seperti ini, Bu ya? Ya, jadi tangan kiri, tangan kanannya berbeda gerakannya. Ini bukan sembarang gerakan, Bu ya? Ada tujuannya, Bu ya? Bu Lina mungkin bisa dijelaskan, Bu? Bu Lina? Bisa diperhatikan itu tangan kiri, tangan kanannya selalu berbeda. Nah, ini jari-jarinya juga beda ya. Tangan kiri dengan kanan, jari yang ditunjukin tuh beda. Ini contoh gerakan-gerakan yang untuk menjawab Pak Tony tadi, Bu ya, bahwa gerakan ini untuk olahraga di AW Abacus Brainjim itu modelnya seperti ini gitu ya. Iya, mungkin jadi kita cover dengan lagu supaya anak-anak senang. Ya, oke. Mudah-mudahan Pak Tony udah ada gambaran, sudah melihat videonya ini, Bu Lina.
Oke. Oke, baik. Waktunya kita sudah habis, Bu Lina. Ini, Oh, oke. jadi kita bisa tutup. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi Indonesia Belajar atau juga nanti searching ya di AWA Bagus. Kalau misalnya kontak ke mana, Bu? Oke, sebentar kalau mau kontak ke saya. Ya, sambil menunggu Bu Lina. Oke. Ya, ini buat Bapak Ibu yang ingin menghubungi AWA Bagus Berizin Indonesia, Anda bisa menghubungi Ibu Bu Lina, Ibu Agus Lina. Nomornya sudah ada, mungkin bisa dicatat. Dan terima kasih Bu Lina untuk pencerahan sore hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu, luar biasa sharingnya. Banyak teman-teman yang chat di sini, makasih banyak. Mungkin Bapak Ibu kita bisa foto bersama sebentar. Anda bisa buka kamera Anda dan mungkin bisa di unmute mic Anda untuk say thanks untuk Bu Lina. Semuanya bisa dibuka kameranya. Thanks Bu Dasya. Iya, sudah semuanya? Oke, Bapak Ibu boleh dibuka dulu kameranya. Oke, baik. Kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, boleh Bapak Ibu? Lihat kamera semuanya. Senyum. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bu Bapak Lina. Ibu. Terima kasih Kak Dewa. Oh iya. Ya, Oh iya, sama-sama. ini ada sahabat saya nih, perkenalkan Ibu Dian, trainer matematika juga. Beliau, Yes. beliau dari Ataya Oke. Widianata Indonesia, Bu Dian. Oh iya Bu Dian. Terima Terima kasih. kasih. Terima Sukses kasih untuk semuanya. Indonesia Belajar. Bye. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Mari. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.